Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pertemuan ke-7 ya. Untuk mata kuliah perekonomian Indonesia dengan materi ini hari tentang kesenjangan pendapatan. Kemarin sampai di ini ya, slide-nya. Kita lanjut. Pada distribusi pendapatan ya. Studi-studi mengenai distribusi pendapatan Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS. Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan atau proksi untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat. Walaupun diakui bahwa cara ini sebenarnya mempunyai suatu kelemahan yang serius, data pengeluaran konsumsi bisa memberikan informasi yang tidak tepat mengenai pendapatan atau tidak mencerminkan tingkat pendapatan yang sebenarnya. Akan tetapi, karena pengumpulan data pendapatan di Indonesia seperti di banyak LCDS lainnya masih relatif sulit, salah satunya karena banyak rumah tangga atau individu yang bekerja di sektor informal atau tidak menentu, maka penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga dianggap sebagai salah satu alternatif. Kebijakan anti kemiskinan. Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan sangat penting dari lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia, ADB, ILO, UNDP, dan lain sebagainya. Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan, diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan keantaranya dapat dibagi menurut waktu, yaitu intervensi jangka pendek berupa pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan, manajemen lingkungan, dan sumber daya alam, pembangunan transportasi, komunikasi, energi, dan keuangan, peningkatan keikutsertaan masyarakat, sepenuhnya dalam pembangunan peningkatan proteksi sosial. Intervensi jangka menengah dan panjang berupa pembangunan atau penguatan sektor usaha, kerjasama regional, manajemen pengeluaran pemerintah atau APBN dan administrasi, desentralisasi, pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan, pembagian tanah pertanian yang merata. Dampak kemiskinan. Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks. Yang pertama, pengangguran. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis, pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat, sehingga akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata. Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan rendahnya tingkat pendidikan seseorang, tetapi juga disebabkan kebijakan pemerintah yang terlalu memprioritaskan ekonomi makro atau pertumbuhan. Kedua, kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal, ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya, maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri atau menipu dengan cara mengintimidasi orang lain di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi, sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak. Ketiga, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu, sebab mereka begitu miskin. Untuk makan 1 kali sehari saja mereka sudah kesulitan. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang. Keempat, kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan, apalagi rumah sakit swasta besar, menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit, sehingga biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin. Kelima, konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa bersikap munafik, konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. M. Yudho Haryono menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan keamanan dan perlindungan hukum dan negara, persoalan ekonomi politik yang objektif
disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif. Terlebih lagi fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia sangat terlihat jelas dari istilah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini sangat berdampak pada kesenjangan sosial yang terjadi. Namun, tentu saja untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan tersebut tidak cukup hanya bicara mengenai subsidi modal terhadap kelompok miskin maupun peningkatan pendidikan atau keterampilan tenaga kerja di Indonesia. Lebih penting dari itu, persoalan terjadi sesungguhnya adalah akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang kurang tepat dan bersifat struktural. Maksudnya, kebijakan masa lalu yang begitu menyokong sektor industri dengan mengorbankan sektor lainnya patut untuk direvisi, karena telah mendorong munculnya ketimpangan sektoral yang berujung kepada kesenjangan pendapatan. Dari perspektif ini, agenda mendesak bagi Indonesia adalah memikirkan kembali secara serius model pembangunan ekonomi yang secara serentak bisa memajukan semua sektor dengan melibatkan seluruh rakyat sebagai partisipan. Sebagian besar ekonom meyakini bahwa strategi pembangunan itu adalah modernisasi pertanian yang melibatkan sektor industri sebagai unit pengolahannya. Di samping itu, upaya meminimalisasi ketimpangan pendapatan juga harus menyentuh aspek distribusi faktor produksi. Nilai tawar modal yang begitu kuat terhadap faktor produksi lainnya harus dinegosiasikan ulang, dan itu tidak bisa dikerjakan lewat mekanisme pasar. Di negara maju, akibat sudah mapannya serikat kerja memungkinkan negosiasi pembagian keuntungan ekonomi dilakukan antara pihak perusahaan dan serikat kerja tersebut mekanisme pasar. Tetapi di negara berkembang, model serupa tidak dapat dikerjakan karena lemahnya institusi serikat kerja dan hegemoniknya kekuasaan pihak perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, fungsi pemerintah adalah mengeluarkan regulasi yang mengatur pembagian keuntungan ekonomi di antara faktor produksi tersebut. Di samping undang-undang yang mengatur masalah pendapatan minimum, sementara itu upaya penguatan serikat kerja tetap harus dikembangkan agar dengan sendirinya mereka bisa membicarakan persoalan distribusi ekonomi dengan pihak pemilik modal. Jadi kesimpulannya tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi musuh utama dari bangsa ini adalah kemiskinan. Sebab kemiskinan telah menjadi kata yang menghantui negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Mengapa demikian? Jawabannya karena selama ini pemerintah belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang jitu. Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat pro-budget, belum pro-poor, sebab dari setiap permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan, selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya struktural dan pendekatan ekonomi semata. Semua dihitung berdasarkan angka-angka atau statistik, padahal kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus dilihat dari segi non-ekonomis atau non-statistik. Misalnya pemberdayaan masyarakat miskin yang sifatnya bottom-up intervention dengan padat karya atau dengan memberikan pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan sikap dan mental wirausaha. Karena itu situasi di Indonesia sekarang jelas menunjukkan ada banyak orang terpuruk dalam kemiskinan bukan karena malas bekerja. Namun karena struktur lingkungan atau tidak memiliki kesempatan yang sama dan kebijakan pemerintah tidak memungkinkan mereka bisa naik kelas atau melakukan mobilitas sosial secara vertikal. Oke, ini daftar pusakannya. Cukup sekian materi kita ini hari. Untuk tugas ya, ada lagi tugas di pertemuan ke-7 ini tentang kesenjangan pendapatan atau ketimpangan pendapatan. Kamu tulis saja, kamu jelaskan kesenjangan pendapatan di negara Indonesia. Kamu jelaskan di double folio sebanyak 2 halaman saja, full, tidak kurang, lebih malah bagus. Kamu tulis rapi dan nanti kamu kirim ke grup mata kuliah perekonomian Indonesia, Ibu ya. Jika ada yang ditanyakan, itu silakan kita diskusikan bersama. Cukup sekian dari saya ya untuk ujian tengah semester ya. Nanti di pertemuan ke-8 minggu depan ya. Ujian tengah semester. Kalian harus persiapkan diri, banyak belajar dan jangan malas ya, jangan malas memahami semua video materi yang Ibu share di channel YouTube Ibu ya dari pertemuan kedua ya. Jadi dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7
kalian baca-baca ulang atau kalian pahami ya video dan PowerPoint yang Ibu berikan. Semoga sukses ujiannya ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.